Kemarin kan jawaban soal pengen nyerah jadi parents waktu anak masih bayi. Ada nggak struggle lain waktu anak sudah lebih besar? Farah, act and play. Pasti ada ya struggle setiap season, setiap umur anak itu kan juga pasti membawa struggle yang lain-lain. Cuma memang yang kemarin pertama kita bahas itu adalah struggle yang paling besarnya, which means itu waktu anak kita masih bayi. Nah, kalau sekarang itu adalah lebih ke, kalau menurut saya pribadi itu lebih ke melawan paradigma atau pola pikir yang selama ini tuh udah ada berdasarkan dari kayak budaya bawaan gitu. Jadi misalkan contohnya kalau anak disiapin makan, dia harus makan dihabiskan gitu. Nah jadi itu suami saya dari awal tuh udah bilang, segala sesuatu yang kita terima dulu, kita dengar dulu, itu tolong diredefinisikan dulu. Jadi kita tuh banyak banget dari sejak pacaran ya, kita berdua tuh meredefinisikan banyak hal soal hubungan pacaran, terus sampai mau persiapan nikah, menikah, punya anak, sampai 40 hari iya, habis lahiran nggak boleh mandi, nggak boleh keramas. nggak boleh keramas, bukan nggak boleh Nggak boleh mandi. mandi, bukan ya? Oke. Maaf ibu-ibu kalau ada yang merasa nggak boleh mandi. Saya salah informasi berarti. Oke. Oke. Jadi dia tuh selalu bilangin saya gitu. Jadi kamu tuh segala sesuatu tolong jangan pernah ditelan mentah-mentah gitu. Dicari selalu ke sumbernya dan kenapa seperti itu? Kenapa dulu begitu? Kenapa kita harus cari tahu gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi saya mention bahwa contohnya adalah anak setiap kali makan, kita siapin makan, itu makannya harus dihabiskan. Atau juga gak boleh ganti menu gitu. Ini sebenarnya memang balik lagi sih ke keputusan dari setiap pasangan ya, as parents gitu. Cuma kalau di kami, karena ini pertanyaannya di kami adalah, yang kami lakukan selalu komunikasi. Kami selalu bangun komunikasi dengan anak. Case-nya di makanan, kayak mau itu juga di hal lain, mau itu sampai kayak dia nangis, kita tuh selalu tanya, kenapa? Yang selalu kita tanya adalah di awal kenapa. Misalkan contohnya pernah dia pagi-pagi biasanya excited tuh kan, karena anak kami tuh selalu bangun nggak pernah lebih dari jam 5 pagi gitu, selalu pasti early gitu. Jadi begitu udah dia bilang mama lapar, mau makan gitu ya, terus saya masakin, hari itu pagi itu saya masakin sesuatu yang baru gitu buat dia. Saya pikir kayak wah ini anak pasti suka nih karena sesuatu hal yang baru kan. Begitu dia terima di meja makan, terus dia makan, dia bilang, mama aku nggak suka gitu. Dan menurut kita berdua, kita memang mau anak tuh open sama kita. Ya. Anak tuh mau Ngomong apa adanya. ngomong apa adanya tanpa kayak takut. Was-was. Iya, was-was, takut itu menyinggung kita atau gimana gitu kan. Terus saya tanya, kenapa? Aku nggak suka. Karena terus saya tanya lagi, yang kamu suka yang seperti apa? Yang biasanya aja, aku lebih suka kalau mama masakin aku nasi goreng sama telur. Aku lagi pengen makan yang itu aja katanya. Terus ya udah, akhirnya aku bilang ya udah, mama masakin itu, kamu tunggu lagi sebentar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dan dia benar tungguin saya sambil ngobrol malah. Kita ngobrol, terus ya cuma nasi sama telur gitu kan, telur goreng cepet banget gitu kan. Saya masakin itu, yang sebelumnya malah lebih lama karena banyak perintilannya gitu kan. Saya masakin tuh saya selesai, nunggu agak adem, dia makan dan dia lahap makannya. Dan benar gitu. Jadi saya juga baru dari cerita itu, dari pengalaman itu, saya jadinya lebih kayak bangun komunikasi lagi. Akhirnya besoknya kalau misalkan saya mau kasih dia menu yang baru, saya mau kasih kayak sesuatu yang ada di ide saya nanya dulu, boleh nggak besok mama masakin ini, campurannya kurang lebih ini. Kamu mau coba nggak? Dan dia bilang, mau, dan nggak jarang juga dia akhirnya oke gitu. Iya ya mama, ternyata yang ini juga enak gitu, aku suka. Jadi dari situ kayak, ya memang benar struggle-nya itu adalah
melawan paradigma yang salah, karena kadang-kadang pun di contoh lainnya saya masih kebawa juga gitu dengan hal yang salah, dan di situ suami saya ada untuk kayak ingetin saya lagi gitu, ingetin lagi. Dan ya itu pentingnya juga dari setiap season parenting kita itu, ya kita sebagai couple itu saling melibatkan satu sama lain. Nah, terus yang berikutnya juga kayak struggle ini maksudnya ini struggle saya masih existing gitu ya, karena ini kayak on and off, dan dia tuh selalu kayak support saya terus di dalam hal ini gitu. Karena memang anak kami itu dari bayi itu nggak pernah bisa bangun, yang tadi saya udah sempet mention ya bahwa dia itu selalu sangat early gitu kalau bangun. Jadi saya tuh bener-bener struggling buat kayak kasih tahu ke dia bahwa kamu tuh butuh tidur loh. Usia anak kami tuh baru 5,5 tahun gitu ya. Jadi dia itu di usianya dia at least tuh 10-11 jam itu minimal gitu kan sehari tidur. Dan anak kami itu jam tidurnya dia itu selalu sore, jadi kayak sekitar jam 6-an, terus sampai dia langsung besok paginya jam 4 pagi, 4.30 pagi dia udah bangun. Dan dia tuh sangat suka baca, jadi begitu bangun melek mata dia tuh langsung kayak yang baterainya tuh full, terus dia bisa langsung kayak, aku udah semangat banget mama, aku udah mau, jadi bangunin saya gitu, aku udah mau baca gitu kan. Terus saya tuh selalu bilang kayak, ayolah kamu coba tidur lagi sebentar gitu kan. Dan itu tuh apa ya, sangat men-trigger saya kalau misalkan kondisinya dia tuh lagi nggak fit. Kondisinya dia tuh misalkan lagi sakit gitu ya, itu tuh bener-bener buat saya tuh, Lagi sumeng, iya sempet suhu juga badannya lagi, di atas rata-rata, iya, belum demam tapi udah naik gitu. iya itu tuh bener-bener kayak, saya tuh yang kayak malah bukannya kayak comforting dia, saya tuh malah kayak nyecer gitu, nyecer terus ke dia. Dan sampai akhirnya beberapa kali tuh suami saya suka kayak cut off saya gitu, kayak, "Kamu mau gimana anaknya tidur?" gitu kalau misalkan digituin. Karena memang saya itu jujur bawaan dari saya kecil gitu. Jadi orang tua saya pun kalau misalkan ya terutama mama ya, itu mungkin ya mama-mama kali ya. Mama mama saya tuh kalau misalkan nggak bisa, saya nggak mau tidur gitu sesuai dengan jam tidur, ya itu maksudnya dimarahin, bukannya dikasih sesuatu hal yang comforting tapi dimarahin gitu. Tapi berapa kali tuh dia ngejelasin ke saya, "Coba deh, kamu aja yang udah jadi mama, kamu yang udah dewasa, udah umur segini, itu tuh kamu kalau misalkan datang ke aku lagi nggak bisa tidur nih sayang, kamu tuh lebih milih aku kayak, 'Tidur nggak? Udah, pokoknya udah waktunya tidur, udah jam segini tidur, kamu tidur,' gitu. Atau kayak yang biasa aku lakuin buat kamu, 'Kamu kenapa? Kamu mau aku temenin ngobrol? Atau aku bikinin, coklat hangat,' gitu kan. Dia tuh suka bikin saya coklat hangat gitu kan. 'Nanti kamu pasti tidurnya pules deh. Kamu lebih suka diapain?' Gitu. Dan iya sih bener gitu. Jadi maksudnya, saya pun masih kelepasan gitu kadang kan. Jadi saya kayak harus ingetin diri saya sendiri, ingetin diri saya sendiri. Emang otak kita tuh butuh sesuatu yang comforting sebelum sebelum, masuk ke tidur gitu ya, ke istirahat kita gitu. Dan kalau misalkan brain kita itu dicecer sama sesuatu yang apa ya, sesuatu yang malah memojokkan, malah kayak membuat jadi stres, yang ada Tekanan, kan kasih tekanan. iya, kasih pressure, kasih tekanan, yang ada malah bukannya si anak ini jadi cepet tidur, yang ada malah makin nggak bisa tidur, stres. Dan itu yang terjadi gitu. Jadi ya, struggle saya mungkin itu ya, jadi bener-bener ngubah ngubah cara berpikir, mengubah cara kita, atau lebih ke saya, cara saya untuk kayak mengkomunikasikan apa yang saya pikir itu yang terbaik buat anak, itu menyampaikannya itu bener-bener harus dipikir berulang-ulang kali. Dan menyampaikan ke dia bahwa apa yang kita pikirkan untuk dia lakukan itu adalah yang terbaik berdasarkan kasih sayang kita untuk dia. Dan pastikan rasa sayang itu sampai, bukan cuman keinginan kita doang yang nyampe ke anak itu, tapi lebih dari itu semua, rasa sayang kita ke anak kita itu nyampe ke anak kita gitu. Yang mungkin kita juga perlu renungin sebagai parents,
mungkin istri saya tadi cerita contohnya soal makanan sama tidur gitu. Tapi mungkin parents, papa mama, ayah bunda ada hal lain yang bikin trigger gitu ya. Mungkin karena kita waktu kecil kita terima perlakuan tertentu dari orang tua kita. Misalkan saya ngaku sama istri saya, anak saya nggak suka tidur tuh mungkin turun dari saya karena saya nggak suka tidur gitu. Ya gimana suka tidur? Karena waktu malam saya punya cerita yang mirip. Kalau saya nggak bisa tidur dan saya tipe orang yang kalau udah di tempat tidur merem itu kepala muter semua. Banyak banyak kata-kata, banyak gambaran, banyak imajinasi itu kayak aktif semua gitu kan. Dan bukannya yang saya dapat kenyamanan tapi ya malah dimarahin gitu. Kadang sampai dihajar pakai kemoceng gitu. Hanya karena saya nggak bisa tidur. Padahal besok pagi saya harus bangun, harus sekolah. Itu menyebabkan saya kurang punya, definisi saya atau relationship saya dengan tidur itu jadi sesuatu yang kurang baik. Dan itu yang harus saya tanamkan ke anak saya gitu. Istri saya ya kami berdua nanamkan, tapi kami berdua akan punya pendekatan yang berbeda. Dan itu tantangannya sih, bagaimana nanti anak saya punya pengertian, punya relationship yang baik juga soal tidur. Bahwa tidur itu baik buat tubuh kembang dia, baik buat beristirahat. Dan misalkan buat soal makan juga, kalau makan nggak suka, bukan berarti nggak makan, tapi ayo pikirin ada opsi lain. Entah ditambah makanan apa, atau diganti apa. Tapi pastikan, ya itu ya, kepedulian Komunikasi. kita, rasa sayang kita tuh sampai melalui komunikasi. Karena kalau dipaksa, ya bisa sih dipaksa suapin sampai mungkin kalau parents yang seumuran milenial sampai awal-awal atau akhir-akhir Gen X masih ngerasain tipe parenting styles yang kita semua alami waktu kecil, dikerasin kan, dihajar itu bisa, actionnya bisa dipenuhi, tapi apakah kita nyampe? Dan waktu kita menganggap itu semua adalah kasih sayang harus diwujudkan dengan hajaran, dengan kekerasan, dengan sabetan, apakah itu jadi sesuatu yang baik? Iya. Tuh. Jadi saya selalu ngetin istri saya juga, utamakan komunikasi itu. Utamakan ngomong, bangun komunikasi sama anak. Karena meskipun actionnya mungkin nggak nyampe hari ini, mungkin besok belum nyampe, mungkin minggu depan atau bulan depan nyampe. Dan waktu anak sadar, misalkan soal makan, soal tidur, dia udah lebih sadar, ya paling kita capeknya cuma 3-4 minggu, udah habis tuh lebih tenang. Daripada kita paksain tindakan kita, ya kita capeknya bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Iya. Kita percaya nggak ada parents yang berniat jahat gitu. Dengan Yang ada, sengaja gitu. iya dengan sengaja gitu. Yang ada ya parents yang frustrasi, kok ini kenapa sih dia nggak mau makan, ini kenapa dia nggak mau tidur, itu nggak mau belajar. Akhirnya kita pakai metode yang kita kenal, yang yaitu metode yang kita terima waktu kecil. Karena sulit ya ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak dapet. Iya, betul. Terus kita kasih ke anak gitu. Tapi percayalah bahwa maksudnya memang struggle itu akan ada di awal-awal. Kita sih cukup bersyukur ya, maksudnya karena kita udah melakukan semuanya itu dari awal anak kita kecil, maksudnya dari awal anak kita belum bisa banyak ngomong gitu ya. Itu kita udah biasain itu. Jadi kita udah biasain kasih penjelasan. Dia belum bisa bales, dia baru bales 1-2 kata, 3 kata gitu. Sampai akhirnya dia bisa ngomong di satu whole sentence gitu ya. Itu tuh bener-bener kita biasain terus sampai akhirnya ya di umurnya dia yang sekarang 5 tahunan kita tuh happy banget ya, dia tuh ngerti. Nah parents, misalkan nih ada dari parents sendiri kan, dari papa mama, ayah bunda gitu, ada sesuatu yang mungkin buat mamanya itu nggak masalah ya, tapi buat papanya kenapa ini masalah besar, atau sebaliknya buat papanya it's okay, tapi buat mamanya tuh ini kenapa sih gini banget, kok nggak bisa sih, menurut saya atau menurut orang tua kok anak ini maunya menang sendiri, tapi buat papanya tuh nggak masalah gitu. Coba dibahas dan sebisa mungkin waktu pembahasan panjang lebarnya pas nggak ada anak,
Jadi bisa dibahasnya lebih dalam tanpa takut untuk mengait-ngaitkan atau takut untuk jadi emosional. Karena biasanya itu terjadi dari apa yang kita terima dari orang tua kita. Itu seperti ya tadi soal makan, soal tidur misalkan, juga soal main sama teman, main sama tetangga, soal pilih sekolah, soal ini sekarang lagi banyak kan kegiatan les, kegiatan olahraga buat anak-anak, makan yang boleh atau makan nggak boleh, bahas dengan pasangan dan cari tahu itu dari mana yang bikin kita ke-trigger. Saya pribadi, saya sadar ada banyak hal yang bikin saya ke-trigger yang istri saya santai aja gitu, dan sebaliknya yang bikin istri saya ke-trigger yang buat saya, ini apaan sih kamu, gini aja kok kayak gitu sampai responnya gitu. Karena anak kita kan bingung melihat kenapa papa marah, mama diem-diem santai aja, atau kenapa papa santai, papa justru bolehin, tapi mama malah marah-marah. Karena kalau kita biasakan budaya untuk menjelaskan, bangun komunikasi dengan anak, jadi udah dari suami istri dulu, sudah sepakat kan, komunikasinya di belakang layar, terus nurun komunikasi ke anak, ya nanti misalkan ada anak kedua atau anak ketiga, dan ada isu yang lebih besar lagi, anak ke mana pilih tempat kuliah atau pilih pasangan, akan jauh lebih gampang untuk dikomunikasikan karena udah terbiasa saling komunikasi. Dan semua yang ada di belakang kita, yang trauma-trauma kita akibat kita menerima sesuatu dari orang tua kita, juga lebih mudah bagi pasangan kita dan bagi anak kita untuk ngerti itu. Parents mungkin pernah dengar hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain, dan itu yang kami berdua bahas waktu awal-awal punya anak gitu kan. Karena kalau kita terluka akibat perlakuan orang tua kita, ya kita akan cenderung membawa luka itu dan menurunkan ke anak. Tapi kami percaya love people. Apa yang kita terima mungkin gak harus dari orang tua ya, tapi terima dari orang-orang yang peduli, orang-orang yang care sama kita gitu. Mungkin dari om, tante, dari opa, oma. Kadang ada kita punya mentor dari siapapun itu, akan lebih gampang buat kita meneruskan apa yang baik yang kita sudah terima. Dan kalau sampai kita banyak hal yang jadi trauma kita, dan saatnya sekarang kita komunikasi sama pasangan kita, ayo kita sama-sama belajar, jadi kita bisa mewariskan hal yang baik buat anak kita. Dan waktu kita menerima yang buruk, tapi kita bisa belajar, memproses, dan mewariskan apa yang baik buat anak kita, namanya kita sudah berhasil breaking the cycle. Cycle yang diturunkan dari orang tua dan moyang kita sebelumnya. Berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Saya ngerti itu sulit banget. Jadi parents itu sulit banget. Tapi saya percaya semua parents, you got this. Semangat ya. Semangat ya. Nggak gampang, usahakan yang terbaik. Nggak harus sempurna, tapi kita bisa usahakan yang terbaik. Oke, see you next time.